No, jangan season 2 COVID, man, please. Udah cukup tahun 2019 2020 aja, please. Itu udah kayak time skip, sumpah dah. Baik buat orang-orang yang pada akhirnya terganggu hidupnya sampai ada yang kehilangan anggota keluarganya gitu ya. Jadi konteks apa yang terjadi, kenapa orang-orang pada akhirnya di internet banyak yang bilang kalau misalnya bakal ada COVID-19 season 2, karena di tanggal 19 Mei 2025 dikabarkan beberapa negara-negara di Asia seperti Singapura, China, Thailand, dan juga Hong Kong itu mereka ngasih tahu kalau misalkan ada peningkatan kasus untuk COVID-19 dengan varian terbaru yang pada akhirnya ngasih alert atau peringatan kepada negara-negara untuk lebih berhati-hati lagi. Dan pertama kali gue tau kabarnya itu dari akun SARS-CoV-2 atau COVID-19 tiba-tiba muncul di beranda Twitter gue. Kan biasanya kalau misalnya gue di Twitter itu gue pakai untuk anda ya atau for you, bukan mengikuti. Kalau misalkan tab mengikuti gue sampah ya. Makanya gue biasanya kalau misalnya main Twitter itu di for you gitu. Terus tiba-tiba muncul postingan ini dan kita bakal bahas bareng-bareng apakah COVID-19 yang baru ini berbahaya dan bagaimana informasi detail mengenai COVID-19 yang bakalan terjadi. Semoga gitu ya, semoga gak bener-bener separah beberapa tahun-tahun ke belakang kalau misalnya kita ngomongin soal wabah yang kemarin. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan apakah kalian sudah vaksin? Udah vaksin 2 kali. Vaksin pertama Astra Provenza apa itu, pokoknya Astra Abosku gitu. Terus abis itu yang kedua Pfizer ya 2. Gue gak ada booster soalnya gue bukan orang penting di negara ini. Biasanya orang-orang yang booster itu orang-orang yang kerja di BUMN dan segala macem. Egy itu dapat vaksin booster. Terus ya mungkin buat lo semua yang sampai sekarang masih belum vaksin, gue nggak tahu ya gimana nasib lo soalnya. Ya vaksin sebenarnya penting, cuman ya banyak kontroversi kan, bahkan di internet juga, nggak cuma di negara kita doang. Kalau misalkan menyebabkan kanker lah dan lain-lain gitu, tapi nggak sedikit juga bilang kalau misalkan vaksin ini banyak manfaatnya. Gue basically ngevaksin karena itu salah satu syarat untuk berpergian. Kemarin tuh waktu COVID tuh gue inget banget sebelum pada akhirnya lockdown, gue ada trip sama ibu negara ke daerah Bali gitu. Balik-balik langsung bener-bener PPKM, buset, sedih banget. Dan kita kan 19 Mei 2025 gue udah kasih tahu kalau misalkan akun ini SARS-CoV-2 COVID-19 yang biasanya ngasih tahu informasi soal COVID-19 itu mengabarkan katanya new COVID-19 wave hits Hong Kong, Singapore, China, and Thailand amid surge in case. Terjadi lonjakan kasus yang tinggi. COVID-19 has quietly re-emerged as a growing concern in parts of Asia, notably Hong Kong, Singapore, China, and Thailand, with a sharp rise in infection and severe case. Jadi setelah gue baca beberapa berita-berita terkini gitu ya, dan gue ngambil referensi dari 3 berita selain ini juga, tapi ada ini dari Kompas, udah ada beritanya juga yang lokal, terus habis dari Tempo gitu. Katanya COVID-19 itu bukan penyakit yang udah hilang, oke, tapi nggak banyak dibicarakan aja setelah wabah itu selesai. COVID nggak akan pernah hilang katanya, malah jadi penyakit endemik, penyakit di wilayah tertentu aja yang selalu datang tiap musim. Udah kayak flu. Cuman parah atau kagaknya itu tergantung dari seberapa besar imunitas dalam tubuh lu. Dan dimuat dari beberapa berita-berita ini dikasih tahu kalau misalnya lonjakan kasus yang terjadi di beberapa negara-negara di Asia itu karena disebabkan vaksin tadi. Terus habis itu yang kena biasanya itu orang-orang dengan umur yang lansia lah atau udah pada tua semua. Kita bakal baca bareng-bareng dari Tempo dulu ya gitu ya. Ini judulnya COVID-19 melonjak lagi di Asia. Penyebabnya apa? Jadi katanya COVID-19 kembali meningkat di berbagai wilayah di Asia meskipun COVID saat ini sudah menjadi endemik. Nah kan tadi udah gue bilang. Endemik itu apa Bang Ray? Endemik itu penyakit yang cuma ada di wilayah tertentu doang. Tren terbaru menunjukkan gelombang infeksi baru yang kemungkinan besar dipicu oleh berkurangnya kekebalan tubuh dan berkurangnya tingkat vaksinasi ulang, terutama di antara populasi yang rentan. The Gulf News melaporkan. Jadi Tempo ini dapat referensi beritanya dari The Gulf News ya. Ini COVID spikes again in Asia. What behind the surge and should you be worried? Oke. Di berita ini juga dikasih tahu apakah lu harus khawatir atau kagak. Oke. Jadi dikasih tahu juga list dari negara-negara apa aja. Pertama dari Hong Kong, ini kasusnya kayak gini. COVID-19 meningkat secara signifikan di Hong Kong dengan positifnya sampel pernapasan dan penyakit parah yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi pada tahun lalu. Jadi gitu ya. Buat semua yang nggak ngerti tentang bagaimana mematikannya COVID-19, itu sebenarnya COVID-19 kalau misalnya COVID-nya doang itu nggak terlalu berbahaya. COVID itu berbahaya ketika dia mempengaruhi penyakit-penyakit lain yang sedang terjadi dalam tubuh lu. Kalau misalnya pada akhirnya lu punya penyakit sistem pernapasan, mag dan segala macam, nah itu bisa lebih rentan lagi coy. Di antara negara-negara yang telah melaporkan gelombang COVID-19 terbaru, Hong Kong termasuk yang paling mengkhawatirkan dengan 31 kematian pada minggu yang berakhir 3 Mei.
Kasus yang paling parah melibatkan orang tua berusia di atas 65 tahun. Albert Eu dari Pusat Perlindungan Kesehatan menyoroti bahwa aktivitas virus cukup tinggi, didukung oleh peningkatan viral load yang terdeteksi dalam limbah dan peningkatan kunjungan ke rumah sakit. Tingkat infeksi melonjak dari 1,7% pada pertengahan Maret menjadi 11,4%. Ini udah 5 kali lipat gitu ya lonjakannya. Melampaui puncaknya pada Agustus lalu, rumah sakit menerima lebih banyak anak pasien COVID, banyak diantaranya yang belum divaksinasi, sehingga mendorong seruan mendesak untuk memvaksinasi anak-anak. Jadi, ya rata-rata negara-negara yang disebutkan, kayak misalnya Singapura, Cina, dan juga Thailand, itu persentase kenaikannya bisa sampai 3-4 kali lipat gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar berbahaya atau punya potensi menyebabkan wabah lagi seperti yang kemarin-kemarin? Nah, kita bakal langsung skip ke dalam poin yang pentingnya. Fakta di balik lonjakannya. Para ahli menunjukkan beberapa faktor di balik peningkatan baru dalam COVID-19. Jadi, karena kekebalan tubuh yang menurun, ini sangat amat berisiko buat lo. Masalahnya adalah gue sekarang lagi flu deh. Kayak keluar dari anak gue gitu ya. Tenggorokan gue lagi gak enak nih. Kemarin ibu negara, alhamdulillah ibu negara kayak udah mendingan gitu. Terus habis itu dari Syam, sekarang gue. Yang bager mah ya, yang bager tuh apa sih bahasa Indonesia, itu kan bahasa Sunda ya. Yang bae-bae mah anak gue ketika sakit bener-bener kalem anjir. Nggak yang rungsing gitu. Tadi pengen langsung dibawa ke rumah sakit, cuma lagi diobservasi dulu sama ibu negara. Soalnya kita sedang menerapkan prinsip untuk nggak terlalu banyak minum obat. Jadi dikasihnya tuh herbal. Ya dikasih antibiotik alami kayak misalkan bawang dan lain-lain gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah rada mendingan anak gue. Katanya kekebalan tubuh yang menurun, berkurangnya vaksinasi penguat, dan waktu yang telah berlalu sejak infeksi atau vaksinasi terakhir telah menurunkan kekebalan populasi. Tidak ada varian baru yang berbahaya. Nah ini, jadi varian yang sedang kita bicarakan ini adalah namanya JN1. Nanti kita juga bakal coba buat cari tahu ya varian-varian apa aja yang udah ada dan sudah pernah dirilis selama wabah COVID tahun 2019 sampai 2020 gitu. Mana yang lebih berbahaya? Soalnya gue udah menyimpulkan via ChatGPT. Let's go. Oke, katanya strain yang saat ini dominan tidak lebih mudah menular atau lebih parah dari yang sebelumnya. Peningkatan interaksi sosial, acara-acara seperti festival Songkran di Thailand telah memfasilitasi penyebaran virus. Jadi buat lo semua yang biasa berpergian jauh dan pengen ke konser-konser gitu tuh harus hati-hati gitu ya. Soalnya di situ gampang banget menyebarnya. Munculnya pola musiman, tidak seperti virus pernapasan lainnya. COVID terus menyebar selama bulan-bulan yang lebih hangat, yang mengindikasikan kemungkinan ada tren musiman baru. Terus habis itu kelompok rentan yang berisiko seperti lansia dan anak-anak yang belum divaksinasi tetap sangat rentan. Terus kemudian kelompok rentan yang berisiko, di mana lansia dan anak-anak yang belum divaksinasi tetap sangat rentan. Apakah ini gelombang mengkhawatirkan? Bagi kebanyakan orang katanya jawabannya enggak. Para ahli medis di Singapura dan seluruh Asia menyamakan gelombang saat ini dengan wabah flu musiman, dengan sebagian besar pasien sembuh tanpa komplikasi serius. Namun mereka yang berada dalam kategori beresiko tinggi disarankan untuk melakukannya. Yang pertama, vaksinasi ulang. Yang kedua, kenakan masker. Yang ketiga, menjaga kebersihan dengan baik dan tinggal di rumah saat merasa tidak enak badan. Masa depan COVID di Asia aja keren banget sebetulnya. Meningkatnya kasus COVID-19 di seluruh Asia baru-baru ini, terutama selama bulan-bulan yang lebih hangat, menantang asumsi sebelumnya bahwa virus ini akan berperilaku seperti flu musiman yang berkurang di musim panas. Ini tadi udah gue bilang di awal video gitu ya. Soalnya COVID-19 ini nggak hilang sebenarnya, cuman emang berubah menjadi sebuah penyakit musiman kayak flu, pusing dan lain-lain kayak gitu. Menantang asumsi yang tadi udah gue bilang, pola ini tampaknya tidak berlaku. Negara-negara termasuk Hong Kong, Singapura, China, dan Thailand meningkatnya upaya untuk berbagi data, mengkoordinasi pesan kesehatan masyarakat, dan mendorong vaksinasi tambahan. Ini bagus nih. Nggak yang kayak negara-negara lain gitu ya, yang saling menyalahkan. Ini kita berkoordinasi ya di negara Asia. Gokil. Otoritas kesehatan Hong Kong mencatat bahwa wilayah ini telah mengalami 2 periode COVID aktif setiap tahunnya sama 2 tahun terakhir, yang menunjukkan adanya pola musiman. Kementerian Kesehatan Singapura juga memperkirakan adanya gelombang periodik saat COVID mengendap menjadi endemisitas bersama dengan penyakit pernapasan lainnya. Faktanya COVID-19 tidak menghilang, melainkan terus berevolusi, dan varian yang ada saat ini tidak lebih berbahaya, tetapi rendahnya penyerapan booster dan memudarnya kekebalan tubuh memungkinkan virus ini muncul kembali secara diam-diam. Dan para pejabat kesehatan menekankan pentingnya kewaspadaan yang berkelanjutan, terutama bagi populasi yang rentan. Buat lo semua yang nanya, bagaimana tanggapan pemerintah kita, itu udah dikasih tahu gitu ya lewat berita Kompas.com ini. Kasus COVID-19 naik di Asia, di mana Kemenkes, Pak Budi Ari ya, minta masyarakat tetap waspada. Jadi alhamdulillah
argumennya nggak yang kayak pejabat kita zaman COVID 2019 dulu gitu. Gue inget banget ada pejabat yang bilang katanya, oh COVID-19 susah masuk gara-gara birokrasi kita ribet, nggak usah khawatir, cuman flu biasa, di Indonesia udah berak kuat-kuat gitu. Banyak yang meninggal. Dokter-dokter kita, pejuang-pejuang kita di garda terdepan COVID gitu ya, banyak yang gugur waktu itu. Anggota keluarga bahkan sahabat gue pun meninggal. Apakah pejabat yang ngomong kayak gitu dipertanggungjawabkan di negara ini? Tentu saya tidak ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menanggapi peningkatan kasus COVID-19. Ketiga negara tersebut saat ini mengalami lonjakan, ini udah kita baca gitu, di mana Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muha Warman menyatakan bahwa hingga pekan ke-19 tahun 2025 kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berada dalam batas aman. Semoga dibilang batas aman ini benar-benar udah dicek semua gitu ya. Bukannya kita kekurangan alat terus habis itu nggak dicek semua, bilang kalau misalnya nggak banyak nih indikasi ya. Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveillance penyakit menular termasuk COVID-19 terus kami perkuat baik melalui sistem Sentinel maupun pemantauan di pintu masuk negara. Lonjakan kasusnya udah kita baca. Terus habis itu belum ada larangan berpergian. Merespon situasi tersebut, Mas Aji menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum memberlakukan pembatasan akses keluar masuk negara. Namun pengawasan di pintu masuk internasional tetap diperketat melalui sistem Satu Sehat Health Pass. Ada SSHP. Satu Sehat Health Pass. Ini ngegantiin Peduli Lindungi kah? Yang kemarin dihack gitu. Jadi judul. Ini for entry to Republic of Indonesia. Ini buat yang pengen masuk Indonesia. All passenger and aircraft personnel traveling from abroad are required to fill in this health pass by declaring your health condition and travel history. Oke. Keren juga. Asik. Oke, mantap. Lanjut, apa nih? Hingga saat ini udah, ia juga mendorong masyarakat untuk mengikuti informasi terkini di negara tujuan, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan menunda perjalanan jika sedang dalam kondisi tidak sehat. Di mana protokol dasar dan vaksinasi tetap penting. Ini seperti yang udah kita baca sebelumnya, di mana kata Kemenkes kembali mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, memakai masker saat batuk atau pilek, dan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan. Vaksinasi booster COVID-19 juga tetap direkomendasikan. Masih ada ya? Masih ada kah? Bentar. Vaksinasi booster COVID. Masih ada. Di mana, di puskesmas kah? Terutama bagi masyarakat yang belum menerimanya, termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid. Masyarakat tidak perlu panik, namun kewaspadaan tetap penting. Kami pastikan langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman. Jadi dari beberapa berita yang udah gue sampaikan, dapat kita simpulkan kalau misalkan COVID-19 varian terbaru JN1 ini masih nggak terlalu berbahaya untuk dibilang bakal menjadi wabah season 2 COVID-19. Tapi seperti biasa kita harus tetap waspada dengan adanya penyakit-penyakit kayak gini. Kalau bisa kita juga secara pribadi menjaga diri agar seenggaknya gak gampang kena penyakit. Imunitas tubuh itu penting. Jadi kalau misalnya pada akhirnya buat dulu semua yang emang biasanya punya pola hidup yang kurang sehat gitu, tidur masih larut, gua gitu udah 30 tahun masih aja kayak gini, ya coba mulai diperhatikan lagi. Dan kalau misalnya pada akhirnya terpaksa kayak gitu, ya jangan lupa minum-minum obat-obatan atau booster-booster vitamin C dan lain-lain gitu yang bisa menjaga imunitas tubuh lu itu semakin baik lagi. Untuk throwback sedikit, gue bakal coba buat kasih tau ke lu semua varian-varian yang emang udah dikeluarkan oleh COVID-19. Kalau misalnya lu merasa dan juga lu menganggap kalau COVID-19 varian itu cuma ada 2, salah. Udah ada banyak varian COVID-19, udah ada 5. Gue nanya ke ChatGPT, urutkan berdasarkan yang paling mematikan dan sertakan sumbernya. Dan ChatGPT menjawab, ini adalah daftar varian utama COVID-19 yang diurutkan berdasarkan tingkat kematian atau CVR tertinggi menurut meta-analisis global yang diterbitkan dalam International Journal of Infectious Disease. Ya, ini jawabannya dirangkum berdasarkan jurnal dari CIDRAP ya. Dengan judul Among SARS-CoV-2 Variants Beta Had Highest Death Rate Meta-Analysis Suggests. Yang pertama yang paling tertinggi itu varian beta katanya itu B1351. Persentase kematiannya 4,11%. Terus asal dari Afrika Selatan, di mana keterangan ini memiliki tingkat kematian tertinggi di antara varian yang dianalisis. Terus kemudian Gamma, kita sempat ngedenger ya varian COVID Gamma. CVR 3,6 asal dari Brazil. Jadi seperti yang udah dibaca di berita-berita sebelumnya, kalau misalkan
ini virus kentut ini berkembang dan terus berevolusi. Dan berevolusi itu nggak cuma di Cina doang, tapi bisa di negara-negara lain gitu yang sudah terjangkit. Terus apa? Asal dari Inggris, kematiannya 2,62. Varian ini memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibanding Delta dan Omicron. Kemudian Delta, ini Delta nih ada lagi udah kita dengarkan ya kemarin-kemarin. Severnya 2,01%. Meskipun tingkat kematian lebih rendah dibanding varian sebelumnya, Delta menyebabkan lonjakan kasus global yang signifikan. Terus kemudian yang kelima Omicron atau 0,7% dari Afrika Selatan. Varian ini memiliki tingkat kematian terendah di antara varian dianalisis, namun tetap lebih mematikan dibandingkan flu musiman. Sekedar throwback ya, bagaimana kita alhamdulillah berhasil dalam menyelamatkan diri terhadap wabah COVID-19 sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya lo tanya ke gua, COVID-19 ini apakah lebih punya efek yang buruk atau baik buat ekonomi keluarga gua, jujur sebagai streamer gitu ya, justru malah meningkatkan jumlah tayangan atau views gue gitu selama gue live streaming. Gue inget banget waktu COVID tuh kan orang-orang pada lockdown, pada PPKM, pada di rumah aja ya gak sih. Live streaming gue tuh biasanya bisa sampai 3.000, 12.000, tapi itu gak membuat gue bisa bersenang-senang atas penderitaan orang lain juga, ya gak sih. COVID-19 ini meskipun menguntungkan gue, tapi tetap aja kita harus tahu kalau banyak banget orang-orang yang dirugikan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada wabah lanjutan lagi untuk COVID-19 ini. Jadi gimana tanggapan kalian semua? Itu aja mungkin berita yang udah bisa gue simpulkan. Jangan lupa tulis segala macam komentar di kolom komentar. Jangan lupa buat likes, karena aku butuh likes itu ya, karena Om Neil suka video yang banyak likesnya. Ketemu lagi nanti di next video ngopi. Sampai jumpa.